Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Uskup Atambua, Monsinyur Dominikus Saku, PR. Kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber pembaharuan, kami telah Kau anugerahi daya hidup ilahi berkat kebangkitan Yesus Putramu. Kami mohon perkenankanlah kami ikut ambil bagian dalam karya penciptaan dunia baru seturut semangat hidup Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menjelaskan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Perjalanan batin. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang terkenal yang berbunyi, perjalanan paling panjang adalah perjalanan masuk dalam dunia batin. Untuk masuk dan akrab dengan diri dibutuhkan suatu usaha dan komitmen. Saat berada dalam kesedihan dan kekecewaan, orang sangat mudah untuk menyerah. Apa yang diharapkan dan dicita-citakan seakan-akan suatu janji palsu. Tak jarang orang lalu menjadi putus asa dan lari dari kenyataan hidup yang pahit ini. Dalam situasi demikian, jika orang mengundang Tuhan hadir dalam perjalanan hidupnya, maka ia akan mengalami bahwa Tuhan sedang mengajarkan hal yang baik untuk hidupnya. Dinamika perjalanan hidup mengikuti Yesus pun dialami oleh kedua murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Peristiwa penderitaan dan wafat Yesus membuat mereka meninggalkan Yerusalem. Kesedihan dan kekecewaan akan harapan yang dijanjikan seakan-akan menjadi sirna. Inilah yang mengantar mereka pada kegelapan iman dan lari dari kumpulan para murid Yesus. Kegelapan iman inilah yang menghalang mereka untuk berjumpa dan mengenal Yesus. Yesus membuka pikiran kedua murid ini untuk dengan iman dan mengerti, menjelaskan seluruh isi kitab suci. Hati mereka berkobar-kobar mendengar penjelasan Yesus serta mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama mereka. Saat Yesus memecah-mecahkan roti, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal bahwa itu Yesus. Saudara-saudariku terkasih, perjalanan kedua murid menuju ke Emmaus mewakili kita semua yang sedang melakukan perjalanan batin untuk menemukan apa yang sungguh menyelamatkan kita. Itulah jalan dalam misteri Ekaristi. Lewat sabda Tuhan, kita mendapatkan suatu pengajaran, didikan, bahkan teguran dari Tuhan. Melalui Ekaristi, lewat pemecahan roti, kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Setiap orang yang bertemu dengan Tuhan dalam Ekaristi akan mengalami suatu perubahan dalam hidupnya, sama seperti yang dialami oleh kedua murid menuju ke Emmaus. Ekaristi mengubah hidup kita sehingga menjadikan kita saksi kebangkitan Yesus yang mulia. Para murid harus memiliki keyakinan, iman yang teguh, harapan yang kokoh, mendalam akan Yesus yang bangkit. Iman itu terbentuk lewat pengalaman hidup bersama Yesus, kebenaran kata-kata Yesus, pengajaran dan karya Yesus, penyingkapan kebenaran nubuat penderitaan,
wafat dan kebangkitan Yesus. Yesus menderita, wafat dan dimakamkan, tetapi bangkit dari kubur, dari antara orang mati. Ia hidup kembali. Upaya Yesus ini tidak sia-sia. Dua murid Emmaus percaya dan kembali dari Emmaus ke Yerusalem, mewartakan Yesus yang telah bangkit dengan penuh sukacita. Kita, mana yang mudah menyentuh hati kita dan menjadi pegangan hidup kita? Sabda Tuhan seperti tertuang dalam kitab suci atau opini orang dan media sosial? Tuhan Yesus, ajarilah kami setia mengimanimu dan sabdamu, jalan kebenaran dan hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.